Halo Sobat Gaul, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Pendeta Gaul, yang akan menyapa dan menyampaikan informasi lewat video kali ini. Kiranya apa yang kami sampaikan menjadi informasi yang bermanfaat bagi sobat semua. Dan untuk itu tetap dukung kami, supaya channel ini tetap bisa berkembang dan menghadirkan informasi-informasi yang bermanfaat. Like, share, dan subscribe, supaya semakin hari semakin menjadi berkat video-video yang kami buat. Terima kasih. Apa itu means of grace? Di dalam kita saling membangun komunikasi bertuhan dan bermanusia. Murni ini adalah atas karya Allah, atas rencana Allah. Halo Sobat Gaul dimanapun berada. Pada video kali ini kembali Pendeta Gaul akan menyampaikan informasi yang berhubungan dengan teologi metodis untuk kita, dan harapan saya bahwa dengan informasi yang disampaikan ini Sobat Gaul semua bertambah informasinya, bertambah pengetahuannya, dan akan membuat hidup menjadi lebih mencintai Tuhan, lebih bahagia, dan lebih menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Salah satu tema dalam pelayanan metodis ada pengajaran yang mengatakan bahwa gereja atau pertemuan di dalam gereja itu disebut dengan means of grace. Means of grace. Apa itu means of grace? Means itu mengandung kata arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat atau harta atau kekayaan. Sementara grace itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan dengan anugerah atau pemberian yang cuma-cuma, atau karunia, atau ganjaran dari pihak atas. Nah, jadi dari pengertian dua kata ini bisa kita tangkap, bisa kita artikan apa yang dimaksud dengan sebutan means of grace. Nah, Sobat Gaul, dalam teologi Kristen, anugerah adalah sebuah kata kunci atau engsel yang menyatukan berbagai pecahan-pecahan pemahaman di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Anugerah itu adalah kemurahan hati Allah. Dan kemurahan hati Allah itu di dalam dunia perjanjian baru, dalam dunia gereja yang hari ini kita ada di dalamnya, adalah dengan lahirnya, dengan datangnya Kristus menjadi juru selamat di tengah-tengah dunia. Jadi kehadiran Kristus bagi umat, bagi dunia ini adalah anugerah terbesar yang harus disyukuri, harus dibanggakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena anugerah itu diberikan dengan cinta atas inisiatif dari Allah itu sendiri. Nah, anugerah itu menghidupkan, anugerah itu membaikkan, anugerah itu memerdekakan dan membuat hidup semakin indah dan semakin selaras. Nah, Sobat Gaul, oleh karena itu kita sepatutnya menikmati hari-hari yang Tuhan berikan ini dengan rasa syukur, dengan kenikmatan yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan anugerahkan bagi kita. Selain kehidupan secara finansial, kehidupan secara kesehatan, tetapi yang lebih utama lagi adalah kehidupan sebagai anak-anak terang yang menyatakan diri sebagai bagian daripada ahli waris kerajaan surga. Jadi means of grace itu adalah anugerah pemberian dari Allah dengan cuma-cuma, dan itu adalah harta, itu adalah kekayaan, dan itu adalah alat. Jadi kalau ada gereja, ada pertemuan-pertemuan orang percaya, di sana harus ada means of grace. Di situ harus ada harta, ada kekayaan, pemberian dari Allah yang diberikan dengan ganjaran untuk membaikkan, untuk memerdekakan, dan menghidupkan jiwa-jiwa yang sudah mati. Nah, Sobat Gaul, dengan pemahaman yang demikian, dengan pengertian means of grace yang seperti itu, kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari betapa kita ini sungguh-sungguh orang yang sangat bersyukur, yang sangat beruntung memahami teologi Kristen, di mana gereja, di mana secara khusus metodis memiliki kuadrilateral teologi yang
mendasarkan pemahamannya, mendasarkan teologinya kepada Alkitab sebagai sumber pengetahuan, sumber pengenalan akan Allah yang paling tertinggi. Kemudian ada reason, kemudian ada tradisi, dan kemudian ada akal budi. Nah, sobat gaul, maka keempat pilar ini akan terus kita gunakan, akan terus kita implementasikan di dalam kita saling membangun komunikasi bertuhan dan bermanusia. Artinya apa? Kita tidak bisa lepaskan kehidupan kita sebagai umat Tuhan dengan kehidupan kita sebagai sesama bagi orang lain. Maka adalah sangat buruk kualitas kerohanian kita apabila kita katakan hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang harmonis, hubungan yang mesra, hubungan antara ayah dengan anak, sementara hubungan antara kita dengan sesama kita ibarat tikus dengan kucing, ibarat anjing dengan kucing. Itu sama sekali tidak sinkron, itu sama sekali tidak equal. Nah, oleh karena itu, mari kita selaraskan pemahaman kita tentang means of grace di dalam persekutuan-persekutuan yang kita bangun, di dalam pertemuan-pertemuan yang kita selenggarakan, supaya sungguh-sungguh apa yang diharapkan, apa yang dirindukan oleh pendiri, penggagas gereja, terutama gereja Metodis, bisa mendasar dan bisa sampai kepada tujuan yang asalinya. Nah, sahabat gaul, ini yang ingin saya tandaskan kepada kita, ini yang ingin saya jelaskan kepada kita. Maka mari pergunakan hidup kita, mari pergunakan kesempatan yang ada supaya means of grace itu benar-benar dapat diterima, dapat dinikmati dan dapat dirasakan, serta kemudian dapat dibagikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita kepada orang lain, sehingga hidup kita menjadi saluran berkat, menjadi sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan segala maksud dan rencana-rencana Allah. Kenapa kita sampai hari ini masih ada, dan mengapa kehidupan masih bisa kita nikmati sampai pada hari ini. Bukan secara kebetulan, bukan tidak disengaja, murni ini adalah atas karya Allah, atas rencana Allah. Itu sebabnya kita masih ada sampai pada hari ini. Oke, sobat gaul, maka laksanakan kehidupan kita, jadilah menjadi means of grace bagi orang lain, sehingga dunia ini, semesta ini, kehidupan di mana kita berada menjadi lebih baik, lebih indah, lebih berwarna, dan lebih membahagiakan. Tuhan Yesus memberkati.